Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Dwi Cahaya Darmawan, mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 2020 dengan NIM 20090460005 dari kelompok kecil 1.4. Langsung saja kita mulai dengan start drawing. Tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 pada modul 5, yaitu objek 3 dimensi. Yang mula-mula kita atur dulu seperti di sini kita pakai 3D modeling. Tampilannya akan berubah seperti ini. Menu-menunya. Lalu kita atur unit. Dengan precision-nya kita pakai 0 aja. Dan insert scale-nya milimeter. Membuat garis dengan menggunakan line. Dengan menarik garis ke kanan sepanjang 105 mm. Selanjutnya ditarik garis lagi menggunakan line ke atas sepanjang 22.22. Yang sebelah kanan juga sepanjang 22.22. Lalu dihubungkan. Lalu kita buat garis dengan ukurannya 64. Buat garis lagi dengan ukurannya itu 22. Buat garis ke atas lagi itu sepanjang 48. Lalu ke sampingnya itu 9. Buat garis bantu dulu ya. Ini kita hapus, terus kita jadikan garis miring. Garis lagi di sebelah kanan ini. Setelah membentuk bidang garis yang sudah dibentuk ini, selanjutnya kita ke annotate, baru ke center line untuk membuat garis putus-putusnya. Dengan menekan garis utama dan garis kedua, lalu akan terbentuk garis putus-putus seperti ini. Lalu kita hapus garis bantunya. Lalu kita hatch. Klik. Pilih yang ANSI 31. Kalau sudah, di blok, klik join. Blok, terus grup, kita klik grup supaya tersambung, baru revolve,
blok lagi, lalu enter, lalu ini ditarik garis 270 derajat. Lalu kita ubah ke konseptual. Maka akan terbentuk seperti ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari dari Prodi Teknik Lingkungan 2020 dengan NIM 2904613 dan kelompok kecil 1.4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gambar 3 dimensi yang ada pada soal modul 5 nomor 2. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Sebelum kita memulai menggambar, kita dapat mengatur orto. Kita dapat meng-on-kan orto terlebih dahulu dengan mengetik orto dan meng-on-kannya, dan mengatur unit dengan presisi 0,0 dan satuan cm. Setelah itu, untuk menggambar objek pertama, yaitu lingkaran, dengan menggunakan tools circle diameter, dengan lingkaran pertama yaitu sebesar 5, kemudian lingkaran kedua yaitu sebesar 4, kemudian membuat lingkaran yang kecil sebesar 2, selanjutnya adalah lingkaran dengan diameter 1,5 dan diameter 1. Setelah itu dapat di-move lingkaran kecil ini dengan menggunakan tools move, di-move ke bawah sejauh 8, dan di-move kembali ke kanan sejauh 4. Selanjutnya dapat diduplikat lingkaran kecil tersebut dengan menggunakan tools mirror, di-enter dan dipilih titik tengahnya. Kemudian yaitu membuat garis dengan menggunakan tools line, ditarik garis ke kanan sejauh 1,4, ke bawah 4, ke kanan 5,2, ke atas 4, dan ke kanan lagi 1,4. Selanjutnya adalah membuat garis pada dua sisi luar lingkaran ini dengan menggunakan tools line kembali dan mengetik tan, kemudian di-enter, dipilih lingkaran pertama, kemudian diketik tan kembali, setelah itu dipilih objeknya. Dan lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanan. Selanjutnya adalah menghapus atau meng-trim bagian objek yang tidak digunakan. Kemudian menggabungkan beberapa garis yang terpisah menjadi satu kesatuan dengan menggunakan perintah join. Namun sebelum di-join-kan, dapat terlebih dahulu di blok semua garisnya dan diketik join. Setelah menjadi satu kesatuan, dapat dibuat kembali lingkaran berdiameter 5. Setelah itu, memberi volume pada objek dengan menggunakan tools extrude. Tools extrude berada di toolbar modeling, dipilih objeknya, kemudian ditarik ke bawah 2,5. Kemudian, pilih objek yang lain, yang lingkaran 1,5 ini ditarik ke bawah sejauh 0,5. Kemudian lingkaran dengan diameter 1 ditarik ke bawah sejauh 2,5.
Lakukan hal yang sama pada lingkaran sebelah kiri. Itu 0,5 dan 2,5. Untuk lingkaran berdiameter 5 dapat diekstrud atas sejauh 4 dan lingkaran dengan berdiameter 4 dapat diekstrud dengan panjang terserah dan harus lebih panjang dari diameter 5. Selanjutnya adalah memindahkan objek yang berdiameter 4 ini dengan menggunakan tools move, memindahkannya ke bawah. Kemudian dapat dipilih visual styles dari 2D wireframe diganti menjadi konseptual untuk memudahkan mengsubstratnya. Selanjutnya yaitu menghapus beberapa objek dengan menggunakan tool subtract. Dipilih objek sekitaran yang ingin dihapus, kemudian di-enter, dan dipilih objek yang ingin dihapus, kemudian di-enter. Lakukan hal yang sama pada dua lingkaran kecil ini dengan menggunakan tool subtract. Dipilih objek sekitaran yang ingin dihapus, dan dipilih objek yang ingin dihapus. Begitu juga pada diameter 1. Begitu juga pada diameter 1, yaitu tool subtract, dipilih objek sekitaran dari objek yang ingin dihapus, dan dipilih objeknya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri. Setelah itu, setelah jadi dibuat, selanjutnya adalah membuat bagian bawah yang berbentuk sayap itu dengan menggunakan tools lain. Diubah lagi visualnya itu menjadi 2D wireframe. Kemudian dibuat terlebih dahulu diameternya dengan diameter pertama yaitu 1,5. Kemudian diameter 1 dan diameter 0,5. Setelah itu dapat ditarik garis dengan menggunakan tools line sejauh 4 ke atas 4 dan dapat disatukan terhadap lingkaran ini, diketikkan terlebih dahulu dan disatukan. Selanjutnya dapat ditrim lingkaran yang 1,5 di enter. Kemudian lakukan yang sama yaitu menggabungkan beberapa garis menjadi satu kesatuan dengan mengetik join, dan selanjutnya adalah memindahkan objek dengan tools move. Pindahkan ke seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, ini gambarnya dapat dinaikkan ke atas sejauh 2,5. Selanjutnya dapat menggunakan tools 3D rotate dengan mengetik 3D rotate untuk merotasi objek yang telah kita buat. Dan memilih yang warna hijau, tarik ke atas dengan sudut 90. Setelah itu, dapat diekstrud objeknya
dengan menggunakan tools extrude, ke kanan sejauh 0, ke kiri sejauh 0,6, dan diekstrud juga lingkaran berdiameter 1 sejauh 0,4. Kemudian dapat diekstrud lingkaran berdiameter 0,5 dengan panjang terserah, yang penting dia melewati diameter 1. Kemudian dapat di-move dengan diameter 0,5 dan diubah lagi ke konseptual untuk memudahkan dalam substrak. Dipilih tool subtract, dipilih objek sekitaran yang ingin dihapus, kemudian di-enter, dan dipilih objek yang ingin dihapus. Kemudian langkah selanjutnya adalah menduplikat objek ini dengan menggunakan tools mirror. Dipilih objek, di-enter, dan pilih titik tengahnya. Selanjutnya adalah membuat dimensi dengan menggunakan tools dimension. Namun sebelum membuat dimensi, sebaiknya dapat diatur terlebih dahulu UCS-nya dengan mengetik UCS dan dipilih objeknya. Untuk tarik garis pertama itu adalah untuk X, dan tarik garis kedua adalah untuk Y. Setelah itu dipilih dimensi, dan dipilih objek yang ingin diberi dimensi. Jika dia masih dalam satu objek dasar, yaitu seperti ini, UCS-nya tidak perlu dipindah-pindah. Selanjutnya, untuk mengatur UCS yang lain, untuk mengatur dimensi yang lain, diketik kembali UCS untuk memindahkannya. UCS, dan dipilih objeknya. Setelah itu, dipilih dimensi, dan tarik garis. Selanjutnya, untuk yang lingkaran, dapat diubah lagi UCS-nya, dipindah kembali UCS-nya dengan mengetik UCS, dan dipilih titiknya. Pilih tools dimension yang diameter, kemudian dipilih objeknya. Pada yang sama pada dimensi yang lain. Selanjutnya, untuk memberi dimensi pada sisi-sisi yang lain, lakukan hal yang sama kembali, yaitu dengan mengubah UCS-nya dan dapat dipindah pada objek yang ingin diberi dimensi. Begitu sebaliknya dengan beberapa dimensi-dimensi yang lain, yaitu sesuai dengan yang ada pada contoh soal. Berikut ini adalah dimensi yang telah jadi dibuat dengan mengatur UCS-nya terlebih dahulu dan mengatur X, Y, Z-nya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.